negara. Ya. Nah, berkenaan dengan negara, membahas berkenaan dengan bentuk pemerintahan. Nah, ketika kita memahami bahwa bangsa adalah awal mula dari terbentuknya sebuah negara. Bangsa hanyalah sekumpulan manusia. Bangsa hanyalah persekutuan dari beberapa orang yang mendiami sebuah wilayah tertentu tanpa ada hak, tanpa ada kewajiban yang menyertainya. Jadi perbedaan bangsa dengan negara terdapat di ranah hak dan kewajiban, lantas berkenaan dengan legal formalnya. Jadi kalau bangsa ya hanya berkutat pada bagaimana sekumpulan orang itu diorganisir, disatukan saja sudah. Jadi tidak ada tujuan, tidak ada cita-cita, tidak ada aturan-aturan yang mengikat, karena ya hanya sekumpulan saja. Kalian berkunjung ke kampus, tidak berstatus mahasiswa, ya hanya orang tamu saja gitu. Tapi beda ketika kalian berada di kampus berstatusnya mahasiswa. Beda. Sama negara dengan bangsa. Kita sebagai bagian dari negara, kita akan muncul hak dan kewajiban. Kita akan menjadi bagian di dalam sebuah organisasi. Maka ketika negara dalam keadaan perang seperti Ukraina ya diserang Rusia, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi warga negara. Negara diserang, maka kewajiban warga negara untuk membela, dan haknya negara untuk menuntut warga negaranya untuk pulang ke Ukraina. Untuk ngapain? Ya mempertahankan kedaulatannya. Itu negara. Jadi kalau kita ngomong negara, kita akan ngomong sebuah organisasi politik, di mana organisasi yang bernama negara itu punya cita-cita, punya tujuan, punya aturan, punya struktur atau alat kelengkapan negara, punya aturan-aturan yang bersifat legal, di mana aturan itu punya sanksi bagi para pelanggarnya. Itu negara. Jadi negara lebih kepada bagaimana sebuah tatanan bangsa, tatanan masyarakat di dalam sebuah wilayah itu benar-benar disatukan dalam organisasi yang bernama negara. Ya, jadi sebuah negara itu akan punya hak, punya kewajiban bila mana ada aturan yang mengikat. Aturan yang mengikat itu siapa? Konstitusi. Jadi kalau bangsa itu tidak punya konstitusi, bangsa ya hanya sebatas kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh kumpulan orang itu tanpa ada sanksi, tanpa ada paksaan. Tapi kalau negara, ketika negara adalah sebuah organisasi, sebuah struktur politik di mana punya aturan, di mana punya struktur, di mana ada alat kekuasaan negara, ada TNI, ada Polri, ada Presiden, ada kawan. Maka bagi para pelanggarnya akan ada sebuah sanksi. Contoh, di negara Indonesia ketika tidak menggunakan helm di jalan raya maka ditilang. Kenapa? Helm itu sebagai perlindungan bagi para pengendaranya. Kalau kita tidak pakai helm, kecelakaan fatal. Makanya ada sanksi untuk menekankan itu. Oh, kalau tidak pakai helm ditilang. Tapi beda dengan bangsa. Bangsa ada kesepakatan. Ada aturan-aturan yang bersifat tidak tertulis.
Tapi bagi para pelanggarnya tidak ada sanksi, paling hanya sebatas sanksi yang dikucilkan atau apa, tapi tidak ada sanksi di muka hukum. Itu bedanya negara dengan bangsa. Lantas ketika sebuah negara itu berdiri, sebuah negara itu berdiri kan pasti ada syarat. Israel. Israel adalah sebuah bangsa, gitu ya, bangsa Yahudi. Maka bangsa itu menjadi duduk. Bangsa Yahudi mendiami sebuah wilayah Palestina. Maka bangsa Yahudi itu menjadi cikal bakal berdirinya negara Israel. Ada bangsa namanya bangsa Yahudi, penduduk. Maka ketika bangsa Yahudi itu pengen mendirikan sebuah negara Israel, membutuhkan wilayah. Maka sebagian wilayah Palestina dianeksasi, diserobot. Untuk apa? Dijadikan sebagai bagian dari wilayah bangsa Israel. Sudah ada penduduk, sudah ada wilayah, maka harus ada orang yang memerintah. Harus ada orang yang mempunyai kekuasaan untuk menata wilayah-wilayah itu. Siapa? Di pemerintah. Pemerintah siapa? Ada eksekutif, legislatif, dengan yudikatif. Ketiga-tiganya sudah terpenuhi, maka ya tidak sekonyong-konyong Indonesia merdeka. Maka harus membutuhkan pengakuan dari negara lain. Israel juga sama, membutuhkan pengakuan luar negeri. Pengakuan luar negeri dibutuhkan di ranah PBB, di beberapa wilayah negara Eropa, Amerika. Nah, pengakuan kan penting untuk ngapain? Eksistensi. Kayak Ukraina sampai sekarang dibombardir sama Rusia. Ukraina membutuhkan pengakuan oleh negara-negara Uni Eropa dan NATO agar diakui bagian dari anggotanya, tapi sampai sekarang masih belum diputuskan. Karena Pak membutuhkan pengakuan dari negara lain. Nah, kesemuanya sudah dipunyai, maka punya kedaulatan. Kedaulatan itu kan berarti kekuasaan, ya, yang bersifat formal. Nanti kedaulatan itu menjadi titik balik bahwa negara harus mempertahankan, negara punya hak untuk ngapain? Bebas dari penjajahan. Kayak Ukraina. Ukraina diserang sama Rusia. Sebenarnya Ukraina punya kedaulatan untuk mempertahankan beberapa wilayahnya yang akan diserobot oleh Rusia. Nah, harusnya Ukraina mampu gitu loh, tapi karena keterbatasan alutsista, keterbatasan militer, keterbatasan pertahanan, akhirnya apa? Rusia menang gitu loh, ya bukan menang sih, membombardir habis-habisan sebuah negara namanya Ukraina, atau dulu ya bekas negara bagian dari Uni Soviet. Nah, ini ada bentuk negara. Bentuk negara itu ada negara kesatuan, ada negara federasi. Apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan kurang lebih sebuah negara yang wilayah-wilayahnya tidak bernama negara. Kalian harus paham bahwa negara kesatuan, wilayah-wilayahnya itu tidak bernama negara bagian. Tapi apa? Ya pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu harus tunduk dengan aturan-aturan pemerintah pusat. Negara kesatuan tidak akan pernah mengakui pemerintahan selain pemerintahan pusat. Karena negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yakni pemerintahan pusat. Tapi kalau federasi atau serikat itu adalah sebuah negara di mana wilayah-wilayahnya itu bernama negara bagian, di mana negara bagian itu punya pemerintahan sendiri yang berdaulat. Sehingga pemerintahan yang berdaulat di negara bagian itu bisa mengurusi negara bagian itu. Negara bagian tidak bertentangan dengan aturan negara serikat. Di negara kesatuan tidak boleh membuat undang-undang sendiri. Adanya apa? Perda, peraturan
daerah, peraturan kabupaten kota, peraturan provinsi. Tapi di negara federal, negara serikat, itu negara bagian boleh membuat undang-undang sendiri. Karena memang awal berdiri negara serikat adalah negara-negara bagian itu punya kedaulatan secara penuh. Tapi karena perasaan senasib, perasaan sepenanggungan, perasaan sebangsa dan setanah air, maka mereka mendeklarasikan diri sebagai negara serikat bergabung. Tapi kalau kesatuan enggak, kesatuan ya awal dari pemerintahan daerah yang memang tidak merdeka. Jadi adanya pemerintahan daerah dibuat dari pemerintah pusat. Jadi beda ya, satu bagian, satu atap. Nah, di dalam pelaksanaan atau di dalam penyelenggaraan sebuah negara itu ada beberapa asas. Ada asas sentralisasi, ada asas desentralisasi. Nah, ketika kita ngomong asas sentralisasi, berarti kita akan ngomong hal-hal yang berkaitan dengan bahwa aturan itu ada di tingkat pusat. Jadi sentralisasi tersentralisasi. Sebuah asas penyelenggara negara yang tersentralisasi itu berada di waktu-waktu Soeharto. Ya, dalam kurun waktu 65 sampai dengan 98, Indonesia menggunakan sebuah asas namanya sentralisasi. Sentralisasi ya semua hal itu diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kebijakan, program kerja, anggaran, APBD itu semua diatur oleh pemerintah pusat. Siapa yang jadi bupati, siapa jadi wali kota, siapa jadi gubernur, siapa yang jadi kodamnya, siapa jadi komandan di tingkat kodim dan segala macam itu ranahnya pusat. Karena semua tersentralistis. Kenapa kok tersentralistis? Karena memang di eranya Soeharto itu awal berdirinya Orde Baru adalah menginginkan adanya sebuah sistem yang stabil. Entah itu ranah ekonomi, entah itu ranah politik, entah itu ranah hukum, semuanya harus stabil. Maka ketika harus stabil, ya harus dipegang oleh pemerintah pusat. Semuanya harus berpangkal di pemerintah pusat. Nah, ini keuntungan ataupun kerugian dari sebuah sistem sentralisasi. Sentralisasi keuntungannya adalah ketika semua berpangkal di pusat, maka pusat itu gampang untuk mengontrol daerah. Pusat itu gampang untuk mengawasi daerah. Maka di dalam sebuah asas sentralisasi itu tidak pernah, dulu tidak pernah ada yang namanya disintegrasi atau konflik di tingkat daerah. Tidak ada. Karena aturannya seragam. Pusat mengatur secara penuh bagaimana daerah-daerah itu harus menjalankan aturannya. Harus menjalankan roda pemerintahnya itu gimana, ya pusat yang mengatur. Jadi tidak ada namanya disintegrasi bangsa, tidak ada kecemburuan, tidak ada upaya-upaya memerdekakan diri daerah-daerah tersebut. Konflik-konflik tidak ada, karena memang semua diatur oleh pemerintah pusat. Tapi kerugiannya apa? Karena semua pemerintah pusat otomatis kan pekerjaan di pusat terlampau banyak. Semua dikerjakan pusat. Otomatis ketika semua dikerjakan pusat kan kebijakannya ataupun tindakan-tindakan ketika sedang terjadi bencana alam atau apa, lambat pemerintah pusat. Kenapa? Mereka bertumpu di pemerintah pusat. Ketika apa-apa semuanya di pusat, daerah yo akan pasif gitu loh. Daerah itu tidak punya partisipasi karena semua berada di tingkat pusat. Daerah tidak boleh berkembang. Daerah hanya sebatas melaksanakan saja samina wa ta'ala. Sehingga
Di dalam sebuah sistem desentralisasi itu akan menciumkan inovasi-inovasi dari daerah. Tapi apapun itu, sebuah sistem sentralisasi menjadi sebuah sistem yang sempurna. Karena apa? Ketika menginginkan adanya stabilisasi di daerah itu akan tercapai. Beda dengan desentralisasi. Desentralisasi oke lah, semua wilayah, daerah, pemerintahan kota, kabupaten, provinsi itu boleh mengurusi rumah tangganya sendiri karena memang daerah diberikan kewenangan secara penuh lewat undang-undang yang bernama otonomi daerah atau pemerintahan daerah. Silahkan daerah mengurusi rumah tangganya sendiri dengan kemampuannya sendiri, dengan keperluan, dengan kebutuhan yang mereka pengini, atau dengan kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, silahkan kalian memajukan wilayahnya sendiri. Pusat hanya sebatas untuk memberikan arahan-arahan saja. Semuanya terdesentralisasi, semua terurus di tingkat daerah. Nah, ketika desentralisasi itu menjadi bagian atau menjadi indikator bahwa demokratisasi itu sudah berada di tingkat daerah. Karena kan desentralisasi itu kan memberikan kesempatan kepada daerah untuk memajukan. Daerah itu diberikan kesempatan untuk mengurusi ataupun membangun wilayahnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Kerugiannya apa? Kita tahu bahwa di dalam wilayah yang bernama Indonesia itu pasti akan ada daerah yang kaya, akan ada daerah yang miskin. Nah, daerah kaya akan semakin kaya, daerah yang miskin akan semakin miskin. Maka ketika yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, otomatis kan terjadi ketimpangan, akan terjadi kesenjangan. Kesenjangan, ketimpangan itu menyebabkan disintegrasi konflik horizontal. Kita merasakan sekarang KKB menyerang Papua habis-habis. Ya karena apa? Kecemburuan. Saya daerah kaya, saya pulau kaya, sumber daya alamnya melimpah, tapi kok tetap saja wilayahku begini. Nah, otomatis kan penduduk asli sana merasa loh ini itu saya cuma sumber daya alamnya, akhirnya apa? Memberontak. Cuman diambil sumber daya alamnya dibawa ke pusat, wilayah Papua tetap saja miskin. Makanya timbul gejolak merdeka. Karena apa? Antara satu daerah dengan daerah yang lain tingkat kemajuannya itu berbeda. Nah, ini tadi negara serikat, tadi negara kesatuan dalam penyelenggaraannya itu lewat sentralisasi, desentralisasi, dan ini adalah negara serikat. Negara serikat yang sudah tadi saya jelaskan bahwa negara bagian itu punya kedaulatan yang penuh seperti negara kesatuan. Nah, ini ada bentuk pemerintahan. Nanti PPT-nya akan saya share biar bisa kalian baca. Nah, ini ada bentuk pemerintahan. Tadi ada bentuk negara, sekarang ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu ada berapa? Ada dua. Ada monarki dan ada republik. Sebuah negara yang dipimpin oleh raja itu adalah sebuah bentuk pemerintahan dari monarki atau kerajaan. Atau tidak hanya raja, ratu, sultan, itu adalah sebuah negara monarki atau kerajaan. Republik berarti sebuah negara yang bernama republik akan dipimpin oleh yang namanya presiden. Jadi
Monarki dipimpin raja atau sultan, republik hanya presiden. Itu bentuk pemerintahannya. Nah, dari bentuk pemerintahan maka akan muncul sistem pemerintahan. Nah, tadi bentuk pemerintahan berarti siapa yang menjadi kepala negaranya. Kalau republik, kepala negaranya adalah presiden. Kalau monarki, kepala negaranya adalah raja, ratu, atau sultan. Nah, kepala negara itu hanya sebatas sebagai simbol saja. Tapi yang mengatur, yang manage roda pemerintahan siapa? Kepala pemerintahan. Siapa kepala pemerintahan? Jika negara itu berbentuk parlementer, maka kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Tapi kalau sistem pemerintahan presidensil, itu adalah presiden. Jadi presiden di dalam sebuah negara yang presidensil itu punya pekerjaan dua, satu sebagai kepala negara, satu sebagai kepala pemerintahan. Contohnya apa? Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk republik, maka kepala negaranya presiden. Tapi negara juga berbentuk sebagai presidensil, berarti kepala pemerintahannya ya presiden. Presiden kerjaannya double. Tapi di dalam sebuah negara yang sistemnya parlementer berbeda. Yang jadi kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Berarti nanti Perdana Menteri yang akan membantu kepala negara untuk memanage, untuk membawa roda pemerintahan mau dibawa kemana. Itu Perdana Menteri di dalam sebuah sistemnya parlementer. Ya, jadi nanti ketika kita ngomong parlementer, contohnya di mana? Di negara Inggris. Negara Inggris adalah sebuah negara yang berbentuk monarki dengan sistem pemerintahan parlementer. Berarti kepala negaranya raja atau ratu, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dibantu oleh para menteri atau kabinet. Jadi, roda pemerintahan di Inggris itu sebenarnya yang membawa, yang menakodai adalah Perdana Menteri Boris Johnson. Perdana Menteri di sebuah negara yang sistemnya parlementer, ya ini secara umum, itu akan diawasi oleh yang namanya parlemen. Karena di dalam sebuah negara yang sistemnya parlementer, itu kedudukan parlemen lebih tinggi dibandingkan kepala pemerintahan atau perdana menteri, sehingga parlemen bisa menjatuhkan perdana menteri bila mana perdana menteri itu dianggap tidak mampu, bila mana perdana menteri itu tidak mendapatkan dukungan secara penuh oleh parlemen. Akibatnya apa? Otomatis akan terjadi gonta-ganti kabinet. Karena apa? Bisa dijatuhkan oleh parlemen di dalam masa jabatan. Nanti akan terjadi ketidakstabilan politik. Iya, akan terjadi ketidakstabilan politik. Karena apa? Yang bermain itu like and dislike. Kalau Perdana Menteri disukai parlemen ya aman. Tapi kalau Perdana Menteri tidak disukai oleh parlemen, ya pasti akan jatuh bangun. Itu terjadi ketika Indonesia menggunakan sebuah sistemnya parlementer di era Orde Lama. Dari Kabinet Matsir, Juanda, Ali Sastro 1, 2, Safrir, Wilopo, itu kan sering gonta-ganti karena apa? Mendapat mosi tidak percaya dari parlemen pada waktu itu. Karena apa? Tidak mendapatkan dukungan. Kebijakan-kebijakannya itu banyak ditolak oleh parlemen. Dan itu adalah sisi negatif dari sistem parlementer. Nah, ini dari sistemnya presiden. Sistem presidensil itu adalah sebuah sistem di mana akan memposisikan kedudukan presiden itu lebih kuat. Jadi nanti
kedudukan presiden tidak di perdana menteri yang gampang jatuh gitu ya di dalam masa jabatan. Presiden tidak 5 tahun 5 tahun. Tapi kalau perdana menteri kalau cuma setahun ya setahun, ya berarti dipecat oleh parlemen. Nah, dalam sebuah negara yang sistemnya presidensil, presiden selaku kepala pemerintahan itu akan mengangkat menteri, akan mengangkat kabinet sama di dalam sebuah sistemnya parlementer. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang membentuk kabinet. Nanti bertanggung jawabnya ke siapa? Nah, kalau di dalam sistemnya parlementer, perdana menteri, kabinet itu bertanggung jawabnya ke parlemen. Kalau di dalam sebuah sistemnya presidensil, presiden, menteri itu bertanggung jawabnya langsung kepada rakyat. Karena rakyatlah yang memilih di dalam pemilihan umum. Tapi ketika eranya Soeharto, ketika MPR itu berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi, maka presiden itu harus bertanggung jawab kepada MPR selaku lembaga yang memilih presiden. Nah, seperti itu berkenaan dengan materi dari negara dan sistem-sistemnya. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan silakan. Untuk pertanyaan silakan yang mau ditanyakan. Kalau tidak akan saya akhiri. Nanti minggu depan akan saya jelaskan UTS-nya seperti apa. Tidak ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Untuk ini Pak, monarki itu pemilihan kepala negaranya itu seperti apa ya Pak? Apa turun-temurun? Apa ada monarki yang dipilih juga gitu Pak? Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Bagaimana sih proses pemilihan kepala negara di dalam sebuah sistem monarki? Kalau di dalam sebuah negara yang republik jelas presiden akan dipilih oleh rakyat. Tapi di dalam sebuah sistemnya monarki kerajaan, perdana menteri itu akan dipilih oleh parlemen. Ya, perdana menteri akan dipilih oleh parlemen. Lantas perdana menteri ketika sudah dipilih oleh parlemen, maka perdana menteri yang akan membentuk, yang akan memilih siapa menteri-menterinya. Nah, lantas yang memilih kepala negara, raja, ratu itu siapa? Ketika monarki adalah sebuah negara, lingkupnya adalah kerajaan, lantas ada pangeran, ada ratu, ada raja, ada permaisuri dan kawan-kawan. Lantas pemilihannya gimana? Turun-temurun. Ya. Turun-temurunnya mekanismenya gimana? Pasti akan dilihat dari primus inter pares, yang tertua dari yang paling tua. Pasti seperti itu di negara Arab, di negara Malaysia, Brunei, Qatar, atau negara-negara monarki itu, siapa yang jadi kepala negara? Ya pasti akan ada keturunan-keturunannya. Berarti kepala negara yang jadi raja ataupun ratu itu karena keturunan atau garis keturunan dari orang-orang yang memang masuk lingkup kerajaan, dan biasanya yang paling tua urutannya gitu loh. Sekarang Salman ya karena jadi seniornya jadi raja, tapi nanti Muhammad bin Salman ya paling pangerannya duduk di kursi menteri apa atau di lembaga-lembaga begitu Mas. Jadi
satu itu sebagai kepala negara berdasarkan keturunan dan diambil dari yang paling tua. Nanti keturunan-keturunan lain yang masih muda ditempatkan di wilayah-wilayah lain yang strategis di mana yang bisa memberikan masukan atau pembelajaran agar ketika kelak menjadi raja ataupun ratu sudah tahu celah-celah di dalam memimpin sebuah negara. Begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Untuk UTS-nya nanti kelompok, gitu. UTS-nya kelompok, pembagiannya terserah kalian. Berapanya nanti dilihat saja ketika saya share PowerPoint-nya. Ya, bikin makalah nanti. Bikin makalah nanti dipresentasikan di pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-11. Nanti setelah UTS nanti akan ada materi lagi dari saya, baru kalian akan presentasi setelah materi itu selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.